Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, apa kabar para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada? Senang sekali di pagi menjelang siang hari ini, di hari Kamis, kami menemani Anda kembali dalam program kajian rutin, yakni Tafsir Al-Muyassar, yang diasuh oleh guru kita Ustadz Abu Ja'far Cecep Rahmat Ilsi MAG, Hafizahullah Ta'ala. Para pemirsa, insyaAllah Ta'ala di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di ayat berikutnya, yakni di surat Al-Baqarah ayat 214 sampai 216. Dan seperti biasa, kami juga mengajak Anda untuk bisa bergabung dalam segmen interaktif. Bagi para pemirsa Ahsan TV yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan untuk bisa menghubungi kami di nomor 0811907912. Atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan singkat, baik melalui WhatsApp maupun melalui SMS di nomor 0811907913. Kami persilakan Anda untuk bisa menghubungi nomor di bawah ini. Walhamdulillah, di kesempatan hari ini Ustadz berkenan hadir di studio Ahsan TV. Alhamdulillah telah ada di studio Ahsan TV. Sebelum beliau memulai, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar antum hari ini, Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Insyaallah, alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan kajian kita di pagi hari ini. Amin. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan kepada Ustaz, falyatafaddal masykuran. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pemirsa sekalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dirahmati dan diberikan taufik olehnya, baik ya yang zahir maupun yang batin. Para pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, alhamdulillah di kesempatan pagi ini kita kembali berjumpa di acara kajian Tafsir Al-Muyassar yang diselenggarakan oleh Ahsan TV. Semoga Allah tambahkan keberkahan kepada seluruh kru yang bertugas dan seluruh yang ikut serta dalam mengembangkannya. Dan di kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-214 hingga 216. Semoga Bapak dan Ibu sekalian, para pemirsa Ahsan TV di rumah sudah mempersiapkan ya mushafnya atau terjemahnya atau kitab tafsirnya, sehingga di kesempatan ini kita bisa ya lebih banyak belajar dan mengambil faedah. Dan tidak lupa mengingatkan untuk senantiasa menuliskan faedah-faedah penting atau pelajaran-pelajaran baru yang kita dapatkan di kajian ini. Para pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 214. Setelah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum
massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira, wahai kaum mukminin, akan memasuki surga dengan mudahnya, sedangkan belum datang kepada kalian cobaan yang serupa dengan ujian yang telah menimpa kaum mukminin yang telah berlalu sebelum kalian, seperti cobaan kemiskinan, menderita berbagai penyakit, dilanda rasa takut dan cekaman kegelisahan, dan digoncang dengan berbagai macam rasa takut, hingga Rasul mereka dan kaum mukminin yang bersamanya mengatakan, lantaran menginginkan pertolongan yang segera dari Allah, mereka mengatakan, kapan pertolongan Allah tiba? Saking mereka ingin bersegera mendapatkan pertolongan. Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat dengan kaum mukminin. Para pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang beriman yang mana ciri khas mereka, tujuan utama mereka adalah dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang beriman mengetahui bahwa kesuksesan dan keberhasilan terbesar adalah ketika mereka dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sehingga setiap orang beriman kalau ditanya, apakah kalian ingin masuk surga? Tentu jawabannya, ya, kami semua ingin masuk surga. Tidak ada yang ingin masuk neraka. Maka Allah ingatkan mereka bahwasanya masuk surga, ya, sebuah tempat yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbesit di dalam hati, ya, begitu besarnya kenikmatan di dalamnya, ya, bahwasanya mereka tidak bisa mendapatkan surga tersebut dengan angan-angan, ya, atau dengan sekedar ucapan, melainkan harus melewati berbagai macam ujian. Ya, sehingga dinyatakan di sini, am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira begitu mudah masuk surga? Seperti firman Allah dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dengan mudahnya dibiarkan begitu saja kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Mereka pasti diuji. Ujian tersebut, ya, sama seperti ujian yang menimpa umat-umat terdahulu dari kalangan para nabi dan rasul dan orang-orang beriman yang bersama mereka. Orang-orang soleh sebelum kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Terkadang dengan kemiskinan. Ada orang, ya, mengaku beriman ketika dia kaya saja. Ketika diuji dengan kemiskinan, dia pun keluar dari agama ini, naudzubillah.
ketika diuji dengan kesulitan dalam hidupnya, rela menggadaikan agamanya, kadang dengan sekardus Indomie, kadang dengan sekian nominal uang dan lain sebagainya. Juga berbagai penyakit, dan kadang rasa takut serta kegelisahan. Kadang diuji hartanya dengan kemiskinan, kadang diuji badannya dengan sakit, kadang diuji jiwanya dengan kegoncangan, kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran. Saking besarnya ujian tersebut yang menimpa umat-umat terdahulu, mereka meminta kepada Allah agar disegerakan pertolongan, disegerakan jalan keluar. Bukan berarti mereka tidak yakin dengan pertolongan Allah. Mereka yakin. Pernyataan mereka, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah, menunjukkan keyakinan mereka bahwasanya pertolongan tidak datang kecuali dari Allah. Dan mereka yakin akan datang, hanya saja waktunya tidak diketahui. Dan mereka berharap agar disegerakan. Agar disegerakan, yang menunjukkan betapa dahsyatnya ujian yang mereka terima. Betapa dahsyatnya ujian yang mereka terima. Dan Allah mengabarkan di akhir ayat ini, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat dengan orang beriman. Kabar gembira bagi kita semua. Allah berjanji akan menolong orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Dan itu dekat. Dan kita bisa lihat dalam sejarah umat-umat terdahulu bagaimana dahsyatnya ujian yang diterima oleh para nabi dan rasul serta orang-orang saleh, sampai sebagian kita mungkin ini nggak mungkin ada jalan keluar. Tapi kenyataannya Allah berikan pertolongan. Contoh, ketika Fir'aun dan bala tentaranya mengejar, mengepung Nabi Musa dan Bani Israel yang lemah, yang selama ini diperbudak dan disiksa, dikejar karena mereka beriman oleh Fir'aun. Di hadapan mereka lautan, di belakang pasukan yang sangat ganas, Allah berikan pertolongannya. Nabi Musa dan kaumnya bisa menyeberangi lautan. Dan Allah binasakan Fir'aun beserta pasukannya. Bangsa Indonesia 3,5 abad lamanya dijajah. Mungkin setiap generasi ketika dijajah itu, karena mereka adalah kaum muslimin yang meminta pertolongan kepada Allah dan meminta agar pertolongan Allah disegerakan. Mereka tidak tahu kapan pertolongan itu datang. Tetapi kenyataannya Allah pun memberikan pertolongan sehingga kaum muslimin di Indonesia merdeka dari penjajahan dengan sebab yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dan banyak lagi kisah-kisah negara-negara Islam yang dijajah oleh orang-orang kafir. Mereka menantikan pertolongan Allah dan Allah berikan pertolongan kepada mereka, cepat atau lambat. Oleh karena itu, barang siapa yang mengira bahwa orang-orang Islam akan terus ditindas, akan terus dizalimi, akan terus dijajah tanpa adanya pertolongan Allah, dia telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sekarang kita saksikan
negara Palestina dijajah, direbut tanahnya. Jangan pernah kita mengira itu akan berlaku selamanya. Allah akan memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita di sana. Cepat atau lambat. Walaupun membutuhkan waktu puluhan tahun atau mungkin berganti generasi. Tetapi kita harus yakin, inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Namun tentunya dengan cara menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 214, di antaranya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Kepada umat Islam. Ya. Di mana Allah memberikan hiburan kepada mereka dengan menceritakan apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu hingga datangnya pertolongan Allah kepada mereka. Demikian juga kepada umat ini. Allah akan memberikan pertolongan. Suatu ketika Khabbab bin Ar-Rath menyandar ke Ka'bah di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika menghadapi berbagai macam penindasan, kezaliman dari orang-orang kafir di Mekah. Wahai Rasulullah, tidakkah engkau berdoa kepada Allah agar Allah menolong kita? Ya. Sahabat yang mulia Khabbab bin Ar-Rath memberikan pertanyaan atau saran kepada Rasulullah. Tidakkah engkau segera meminta kepada Allah agar diberikan pertolongan? Ya. Maka Rasulullah pun menghibur bahwa ujian yang menimpa umat beliau ini tidak seberapa dibandingkan umat terdahulu. Ya. Beliau pun bercerita, "Qad kana min qablikum yu'khadhur rajul fayuhfaru lahu fil ard." Dulu orang-orang sebelum kalian ada seseorang yang akan disiksa dengan cara bagaimana? Digali tanah, kemudian orang itu pun ya ditimbun setengahnya. Kemudian didatangkan gergaji. Ya, kemudian digergajilah kepala orang itu. Sehingga terbelah menjadi dua. Ada juga di antara mereka, kata Rasulullah, yang disisir daging dan kulitnya ya dengan sisir dari besi sehingga mengelupas semua kulit dan dagingnya tersebut. Dan mereka dengan ujian yang begitu dahsyat tetap teguh di atas agama mereka. Kalian itu tergesa-gesa, kata Rasulullah. Sabar. Pertolongan Allah pasti datang. Ini pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama. Berikutnya pelajaran yang bisa kita ambil juga dari ayat ini adalah penetapan adanya surga. Kita harus yakin, ya, bahkan termasuk keimanan kepada hari akhir adalah mengimani adanya surga. Jelas di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, an tadkhulul jannah. Al-jannah. Yang secara bahasa al-jannah itu kebun yang banyak pohonnya. Adapun secara istilah al-jannah, ya, surga adalah tempat yang Allah sediakan bagi orang-orang beriman dan bertakwa yang penuh dengan kenikmatan yang tadi disebutkan oleh Rasulullah, ya, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Kenikmatan surga itu saking dahsyatnya tidak pernah terlihat oleh mata,
kalau kita melihat ada keindahan-keindahan di dunia ini, di tempat-tempat wisata, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan surga. Ya, juga tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbesit di hati manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga. Ya. Maka ayat ini penegasan bahwasanya surga itu ada. Dan orang-orang beriman mereka meminta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Karena di akhirat hanya ada dua. Surga atau neraka. Dan kita berlindung kepada Allah dari neraka. Kemudian ayat ini juga ya menunjukkan kepada kita bahwasanya keimanan itu perlu bukti. Tidak hanya sebatas ungkapan atau harapan. Akan tetapi membutuhkan bukti. Oleh karena itu, Allah menguji orang-orang beriman ya agar nampak siapa yang jujur dengan keimanannya dan siapa yang dusta dengan keimanannya. Karena orang-orang munafik juga dengan mudahnya mereka mengatakan kami beriman. Maka ya kita harus siap untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil juga bahwasanya orang-orang yang beriman senantiasa berkata sebagaimana Rasul mereka berkata. Bersikap sebagaimana Rasul mereka bersikap. Ya, artinya ada ittiba yang sempurna, benar-benar mengikuti ya Rasul yang diutus kepada mereka. Karena Allah berfirman di sini hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ah. Orang-orang beriman bersama Rasul tersebut berkata seperti perkataan Rasul. Dan itulah yang seharusnya kita lakukan, kita ucapkan, kita lakukan sebagaimana diucapkan dan dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat ini juga menunjukkan sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Jika Allah memberikan pertolongan, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Oleh karena itu, orang-orang beriman harus bersungguh-sungguh, berusaha dan berdoa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan mereka. Kemudian ayat ini menunjukkan juga kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Apa kabar gembiranya? Bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka cepat atau lambat, sehingga mereka harus sabar dan terus-menerus berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam melawan musuh-musuh. Karena Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci. Tidak mudah. Oleh karena itu, jika kita merasa hidup ini kok enak-enak saja, tidak ada ujian, tidak ada kegelisahan, tidak ada musibah, perlu khawatir. Karena orang-orang yang lebih baik dari kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ujian itu pasti ada untuk memisahkan orang-orang yang jujur dengan yang tidak. Ini ya beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat 214. Selanjutnya ayat 215, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka madza yunfiqun? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim."
sahabat-sahabatmu bertanya kepadamu, wahai Rasulullah, tentang apa yang dapat mereka infakkan dari jenis-jenis harta mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bertanya kepada siapa mereka menginfakannya. Katakanlah kepada mereka, infakkanlah harta apa saja yang tersedia pada diri kalian dari berbagai macam harta yang halal lagi baik. Dan jadikanlah infak kalian itu teruntuk kedua orang tua, orang-orang dekat dari keluarga kalian, kaum kerabat kalian, anak-anak yatim yang meninggal bapaknya sebelum mereka mencapai usia balik, orang-orang fakir yang tidak mendapatkan sesuatu untuk mencukupi dan menutupi kebutuhan mereka, musafir yang terlilit kebutuhan yang jauh dari keluarga dan hartanya. Dan kebaikan apapun yang kalian perbuat, sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Para pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah menceritakan atau menyebutkan betapa semangatnya para sahabat Rasulullah SAW untuk mengetahui kebaikan dan melaksanakan kebaikan. Mereka tidak malu dan tidak segan untuk bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa saja yang bermanfaat bagi dunia mereka, terlebih bagi akhirat mereka. Ketika mereka mendapatkan harta, mereka tidak menggunakannya untuk berpoya-poya, untuk dibangga-banggakan, untuk pemborosan. Mereka justru bertanya kepada Rasulullah SAW, kepada siapa mereka harus berinfak dan dengan apa mereka bisa berinfak. Ini menunjukkan ketulusan hati mereka, keinginan mereka menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan bahwa kebaikan apapun yang ada pada diri mereka itu bisa diinfakkan. Ma anfaqtum min khairin, ya umum, segala macam kebaikan itu bisa diinfakkan dengan syarat baik, artinya halal dan thayyib. Adapun harta yang didapat dengan cara yang tidak benar atau zatnya tidak baik, tidak bisa diinfakkan. Orang yang mencuri, orang yang korupsi, tidak bisa harta yang mereka dapatkan dengan cara yang haram tersebut digunakan untuk berinfak. Oleh karena itu, pencurian, penipuan, perampokan, korupsi sering digunakan untuk hal-hal yang buruk. Karena mereka sadar, kalaupun dipakai untuk yang baik tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjelaskan tentang prioritas kepada siapa mereka berinfak. Yang pertama, kepada kedua orang tua, kepada ibu dan juga ayah. Pastikan mereka berkecukupan. Penuhi kebutuhan mereka, kebutuhan diniyah maupun duniawiyah. Jangan sampai seorang anak bergelimangan dengan harta namun orang tuanya dalam kemiskinan. Kemudian karib kerabat yang paling dekat, saudara kita, anak saudara kita, paman kita, anak paman kita dan lain sebagainya. Dari yang paling terdekat kita infak kepada mereka. Dan di sini Allah sebutkan infak kepada kedua orang tua dan juga kepada karib kerabat itu didahulukan sebelum anak-anak yatim dan fakir miskin. Maka wajib bagi kita untuk perhatian kepada kedua orang tua kita, kepada karib kerabat kita,
sangat disayangkan jika ada orang yang tidak perhatian dengan keluarganya, bahkan sebagian mereka tidak tahu siapa karib kerabatnya, karena mereka tidak mau menyambung silaturahim. Baru setelah itu kepada anak-anak yatim yang bapaknya meninggal dunia sedangkan dia belum mencapai usia baligh, usia yang sangat membutuhkan perhatian dan pertolongan, yang Rasulullah SAW menjanjikan bahwa ana wa kafilil yatim kahatain, aku dan orang yang mengurus anak yatim itu seperti ini, saking dekatnya, ya yushiru ila sababah wal wusta, jari telunjuk dan jari tengah, dekat sekali. Kemudian orang-orang miskin, orang miskin yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, atau mungkin tidak memiliki harta sama sekali. Karena jika disebutkan miskin saja tanpa fakir, masuk di dalamnya fakir. Demikian juga jika disebutkan fakir, masuk di dalamnya miskin. Tetapi ketika digabungkan antara fakir dan miskin, maka fakir itu orang yang tidak memiliki apapun untuk menopang hidupnya, sedangkan orang miskin, orang yang memiliki namun tidak cukup. Dan itu banyak di sekitar kita, yang terkadang kita kurang perhatian dengan mereka dan tidak peduli dengan mereka. Ada di antara mereka harus memakan nasi yang basi, harus memungut di tong sampah. Bahkan mereka kadang tidak tahu besok mau makan apa. Sesungguhnya keberadaan mereka, fakir miskin, adalah berkah bagi orang-orang yang diberikan kecukupan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keberadaan mereka, kita bisa berbagi dan kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Dan Allah mengabarkan tentang cakupan ilmu Allah, bahwa siapa saja dan apa saja kebaikan yang dilakukan oleh orang beriman, Allah mengetahuinya, Allah akan membalasnya. Walaupun tidak ada dokumentasi sekalipun. Walaupun tidak ada dokumentasinya, Allah mengetahuinya dan Allah akan membalasnya. Sekecil apapun. Sekecil apapun. Segala bentuk kebaikan, sekecil apapun, Allah mengetahuinya dan Allah akan membalasnya. Maka jangan kita remehkan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan sekali-kali kalian meremehkan sedikit pun kebaikan, walaupun kebaikan itu berupa apa? Wajah berseri-seri di depan saudaramu. Itu kebaikan. Bahkan sebelah kurma, Rasulullah menyebutkan bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka. Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun berimpak dengan sebelah kurma. Luar biasa sekali. Ini dorongan bagi kita semua untuk berbuat baik sesuai dengan kemampuan kita, dan tidak ada alasan bagi orang untuk tidak berbuat baik. Jika dia tidak bisa berbuat baik dengan harta yang banyak, dia bisa dengan harta yang sedikit. Jika tidak dengan harta pun, dia bisa berbuat baik walaupun dengan senyuman. Dan Allah akan membalasnya. Allah akan membalasnya. Pelajaran dari ayat ini, diantaranya adalah besarnya semangat para sahabat ya untuk bertanya tentang ilmu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa pertanyaan sahabat kepada Rasulullah dalam Al-Quran itu lebih dari 12 kali, termasuk ayat ini. Ya, Allah abadikan di dalam kitabnya bahwa para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menunjukkan ya keingintahuan mereka untuk memiliki ilmu. Kemudian pelajaran berikutnya, terkadang
perlu jawaban lebih dari apa yang ditanyakan. Ya. Disebabkan pentingnya jawaban tersebut walaupun tidak ditanyakan. Ya. Seperti dalam ayat ini disebutkan bahwa mereka bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang sebaiknya diinfakkan. Tetapi dijawab dengan jawaban lebih berupa apa yang harus diinfakkan dan kepada siapa infak tersebut diberikan. Demikian juga dalam sebuah hadis Rasulullah ditanya tentang hukumnya berwudu dengan air laut. Apa kata Rasulullah? Wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Air laut itu airnya suci dan ya, bangkainya halal. Padahal tidak ditanyakan, tetapi itu sangat perlu untuk diketahui. Kemudian ayat ini juga menunjukkan keutamaan berinfak kepada kedua orang tua. Kepada karib kerabat, ya. Bahkan didahulukan sebelum fakir dan miskin. Kemudian bahwa setiap perbuatan baik, baik itu berupa infak harta, amal badan, atau mengajarkan ilmu, bahkan jihad fi sabilillah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan akan membalasnya. Nah, ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat 215. Dan selanjutnya ayat yang terakhir, ya. Ayat yang ke-216, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Allah telah mewajibkan kalian, wahai orang-orang yang beriman, untuk memerangi orang-orang kafir yang berbuat zalim. Ya, Allah telah mewajibkan kalian, wahai orang beriman, untuk memerangi orang-orang kafir yang berbuat zalim. Tidak setiap orang kafir itu harus diperangi. Bahkan berdosa jika seseorang memerangi orang kafir, padahal orang kafir itu adalah orang kafir zimmi yang di bawah perlindungan pemerintah. Ya, ini perlu saya jelaskan langsung agar tidak salah memahaminya. Ya, bahwa pada asalnya orang kafir itu jika mereka baik, tidak berbuat dolim, mau bertetangga, mau bersama-sama, itu tidak boleh diperangi. Ketika mereka berbuat dolim, memaksakan kehendak mereka, memaksakan agama agar ya murtad ikut agama mereka, merampas harta kita, merusak kehormatan wanita, maka Allah wajibkan kalian orang beriman jangan diam saja, jangan rela dengan kehinaan. Allah wajibkan kalian untuk berperang melawan mereka yang berbuat dolim tersebut. Meskipun perang itu perkara yang tidak kalian sukai secara naluri. Secara tabiat kalian gak suka perang. Karena perang resikonya mati. Sakit juga. Ya, secara tabiat kalian tidak sukai perang tersebut. Lantaran berat dan banyaknya ancaman bahaya padanya. Namun perlu diingat, terkadang kalian membenci suatu perkara, padahal hakikatnya merupakan sesuatu yang lebih baik bagi kalian. Seperti perang ini. Perang ini melawan para penjajah misalnya, itu lebih baik daripada diam dan ditindas, diperbudak, dihinakan oleh para penjajah tersebut. Itu lebih baik. Ya.
Dan terkadang kalian menyukai sesuatu karena ada kesempatan bersantai atau kesenangan sementara, padahal perkara itu buruk bagi kalian. Allah mengetahui apa yang terbaik bagi kalian, sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Ya, maka bersegeralah untuk berjihad di jalan Allah, memerangi orang-orang kafir yang zalim tersebut. Para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memahami ayat-ayat perang ini perlu ketelitian dan kecermatan. Jangan sampai kita salah memahaminya atau menjadi bahan keraguan atau tuduhan orang-orang kafir yang mengatakan Islam ini agama perang. Sama sekali tidak. Islam ini Allah turunkan rahmatan lil alamin. Kalaupun ada syariat perang, syariat jihad, itu sebagai bentuk rahmat, kasih sayang. Dan kita bisa memahami masalah perang dari ayat-ayat yang lain, dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dari sirah perjalanan Rasulullah dan para sahabatnya. Coba ketika Rasulullah di Mekah, saat itu Umar bin Khattab masuk Islam. Demikian juga Hamzah bin Abdul Muthalib, yang mana keduanya ini terkenal dengan kepandaiannya dalam berperang. Apakah Rasulullah memerintahkan mereka untuk menghabisi orang-orang kafir Quraisy? Sama sekali tidak. Sebagian sahabat meminta izin, tidak diizinkan. Bahkan ketika malaikat gunung meminta izin kepada Rasulullah, jika engkau mau aku timpakan gunung kepada mereka supaya binasa semua, Rasulullah melarangnya. Bukan itu yang diinginkan Islam, yang diinginkan oleh Rasulullah. Bukan kematian orang-orang kafir. Rasulullah hanya ingin menyadarkan mereka agar mereka menyembah kepada pencipta mereka. Dan bukan untuk memerangi mereka. Tetapi kenyataannya orang-orang kafir tersebut tidak mau bertoleransi. Mereka siksa, mereka bunuh orang-orang beriman yang bersama Rasulullah. Mereka bunuh Sumayyah, seorang wanita yang tidak berdaya, dengan cara yang keji karena beriman kepada Allah, dengan cara yang sangat tidak pantas. Demikian juga suaminya. Sebagian sahabat disiksa dengan siksaan yang dahsyat. Itu yang terjadi. Orang-orang beriman disiksa, dipaksa untuk murtad. Ketika orang-orang kafir itu berkuasa. Sehingga harus hijrah ke Habasyah, harus hijrah ke Madinah. Dan ketika hijrah ke Madinah, orang-orang kafir terus berbuat kezaliman. Menahan harta orang beriman, mempersulit keluarga orang beriman. Maka barulah disyariatkan perang, jihad fisabilillah untuk menghilangkan kedzaliman tersebut. Terjadi perang Badar, terjadi perang Uhud, terjadi peperangan hingga Fathu Mekah. Kota Mekah dibebaskan oleh Rasulullah bukan untuk membunuh orang-orang kafir yang ada di Mekah, sama sekali tidak. Dan Rasulullah juga tidak memaksa mereka untuk pindah agama ke dalam Islam. Jelas dalam Al-Quran, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Mereka dipersilahkan tetap dalam agama mereka masing-masing. Dan mereka tidak dibunuh, tidak dikejar. Padahal mereka dulunya menyiksa kaum mukminin, tetapi tidak ada dendam. Ya, kecuali yang tetap ingin memerangi Rasulullah, maka mereka yang diperangi. Di Madinah, Rasulullah dan para sahabat hidup berdampingan dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani, dengan orang
yang musyrik sebagian Arab. Mereka bersepakat untuk tidak saling menyerang, tidak saling mengganggu. Tapi apa yang dilakukan orang Yahudi? Mereka berkhianat, ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pengkhianat ini dibiarkan, akan sangat memudaratkan. Maka Rasulullah pun usir mereka dari Madinah. Lihat bagaimana peperangan dalam Islam. Untuk mengangkat kedoliman. Tidak seperti mereka yang berperang untuk mencari gold, emas, gospel, dan glory. Tidak. Jadi, ayat ini, Allah mewajibkan kepada orang beriman, di saat kondisi berperang itu wajib, untuk berperang. Dan mengabarkan bahwa memang secara naluri, berperang itu tidak suka. Tetapi itu kebaikan bagi mereka. Lebih baik daripada mereka terhina, para wanitanya dirusak kehormatannya, harta dirampas, ya seperti di negeri-negeri jajahan. Itu lebih buruk. Mati lebih baik ya daripada hidup terhina. Maka ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini, wajibnya jihad dengan jihad yang syar'i, jihad yang benar. Bukan jihad yang serampangan seperti yang dilakukan beberapa oknum atas nama jihad, tetapi yang dilakukan adalah ifsad, kerusakan. Ya, merusak tempat-tempat umum, melakukan pengeboman, membunuh orang-orang yang tidak pantas dibunuh. Itu bukan jihad. Jihad yang syar'i dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih bagaimana jihad yang benar. Pelajaran berikutnya, keumuman ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah mengetahui segala hal dan betapa lemahnya manusia, keterbatasan ilmu mereka. Allah mengetahui dan manusia banyak tidak tahunya. Oleh karena itu sebagai manusia yang lemah, kita harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bantahan bagi orang-orang yang liberal yang mengatakan segala hal itu harus masuk di akal. Terkadang akal kita tidak sampai, ilmu kita tidak sampai, dan Allah mengetahui apa yang kita tidak ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Ya, melihat waktu, mohon maaf hanya bisa sampai sini pembahasan kita. Semoga bisa kita ambil pelajaran dari 3 ayat ini. Ya, wallahu a'lam bishawab, dikembalikan kepada Ustaz Abdurrahman. Nah. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz di ayat 214 sampai di ayat 216. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz bisa kita ambil pelajaran-pelajaran penting dari apa yang beliau sampaikan. Barakallahu fiik. Baik para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, tibalah saatnya kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan untuk bisa menghubungi kami di nomor di bawah ini, di nomor 0811900912. Atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan singkat, baik itu melalui WhatsApp maupun melalui SMS di nomor 0811900913. Baik, sambil kita menunggu penelpon dari pemirsa, kita sudah ada telepon masuk ternyata, kami persilakan. Telepon pertama. Halo. Sudah terhubung, kami persilakan. Ya. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Ini Pak. Di hamba Allah dari Medan, Pak. Hamba Allah dari? Dari Medan. Dari Medan, baik. Hamba Allah dari Medan. Ibu, mohon dibantu untuk mengecilkan atau mematikan suara televisinya. Cukup mendengarkan dari suara telepon saja. Terima kasih. Ya. Ya, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini pertanyaannya Ustaz. Ini di luar tema Pak. Bagaimana hukumnya Ustaz bisa makan atau makan makanan orang atau uang Masehi? Apalagi dianya sudah murtad.
makan makanan orang uang Baik. Bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Memakan makanan dari hasil uang orang yang sudah murtad atau keluar dari Islam, Ustaz. Baik. Terima kasih dari hamba Allah di Medan. Silakan. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ya. Allah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang baik. Ya. Ya ayuhan nas, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai manusia, makanlah yang baik, yang halal dari apa yang Allah anugerahkan pada kalian. Maka yang baik dan halal ini ya, dilihat dari sisi zatnya dan dari sisi caranya. Ya, zatnya harus jelas kehalalannya. Tidak ya mengandung hal-hal yang diharamkan oleh Allah seperti daging babi dan lain sebagainya. Jadi jelas gitu zatnya. Maka jika makanannya itu halal, kita boleh untuk memakannya. Ini yang pertama. Yang kedua, caranya. Cara mendapatkannya itu halal atau tidak? Hasil jual beli itu halal. Tapi hasil riba, hasil menipu, hasil mencuri, hasil korupsi, ya itu tidak halal. Ya, tadi pertanyaannya adalah orang yang murtad. Maka perlu dilihat orang yang murtad ini ya memberikan makanan yang halal atau haram. Ya, kalau misalkan daging ayam atau daging babi. Bagi umat Islam, daging babi itu haram. Jika dia memberikan daging babi, umat Islam tidak boleh memakannya. Jika dia memberikan daging ayam yang disembelih dengan cara yang halal, ya. Kemudian cara mendapatkan ayamnya tersebut juga dengan yang halal. Artinya kalau beli ayam dengan uang halal, dia bekerja, ya, atau dia mungkin menjual sesuatu miliknya, kemudian dibelikan makanan yang halal, maka boleh kita memakannya. Ya, jadi makanan orang kafir selagi zatnya halal, caranya halal, itu boleh. Dan Allah sebutkan sembelihan ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu halal bagi orang-orang beriman. Ya. Tapi selain ahli kitab, sembelihan mereka tidak halal. Sembelihan selain orang Yahudi, selain orang Nasrani, dari orang-orang kafir, itu tidak boleh dimakan oleh orang-orang beriman. Jadi ibu lihat ya, zatnya, cara mendapatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik atas jawaban dari pertanyaan hamba Allah di Medan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kita berikan kesempatan pertanyaan dari pesan singkat, Ustaz, dari seorang hamba Allah, tidak menyebutkan nama dan tempat. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah cobaan itu bisa dari perbuatan kesalahan diri sendiri yang mengakibatkan cemas dan gelisah? Mohon nasihat dari Ustaz. Jazakumullahu khairan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Allah berfirman terkait dengan cobaan, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah apa saja yang menimpa kalian itu karena ulah tangan kalian sendiri. Dan Allah sudah sangat banyak memaafkan. Kalau sekiranya setiap orang bersalah Allah langsung hukum, mungkin tidak tersisa. Allah banyak memaafkan. Ya. Maka musibah yang menimpa kita itu bisa disebabkan oleh tangan kita sendiri dari dosa dan maksiat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan-tangan manusia, yaitu kesyirikan mereka, kebidahan mereka, kemaksiatan mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun ya menurunkan azabnya kepada mereka. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun."
Kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, kami akan berikan keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami pun menyiksa mereka dikarenakan apa yang mereka kerjakan. Jadi sangat berpengaruh dosa dan maksiat yang dilakukan oleh kita atau penduduk negeri dengan azab, dengan siksa, ya, dengan musibah yang menimpa. Dan ada kalanya orang-orang beriman terkena imbasnya. Mereka hidup di tengah-tengah orang yang berbuat maksiat, mereka pun kena. Maka satu musibah, dua keadaan. Bagi orang beriman, musibah itu rahmat karena sebagai ujian, penghapus dosa, pengangkat derajat. Tapi bagi orang-orang kafir dan orang maksiat itu adalah azab. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari hamba Allah tadi, mudah-mudahan bisa dipahami. Kami berikan kesempatan kembali bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di nomor 0811 900 7912. Baik, kita bacakan pertanyaan terakhir saja dari hamba Allah. Ustaz, terkait dengan para pejuang saat itu yang melawan Belanda, Ustaz, kemudian meninggal, apakah mereka termasuk dalam kategori syuhada, Ustaz? Para pejuang-pejuang kemerdekaan lah pada saat itu, apakah mereka juga termasuk para syuhada? Mohon penjelasan dan nasihat dari Ustaz. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Terkait dengan para pejuang di Indonesia, kita perlu melihat kepada sejarah, ya. Ketika orang-orang, ya, dari Eropa datang ke negeri kita, saat itu di negeri ini mayoritasnya adalah, ya, kerajaan-kerajaan Islam. Ya, kerajaan-kerajaan Islam yang tersebar di seluruh Nusantara. Mereka, ya, berperang mempertahankan kerajaan Islam tersebut terus menerus, dan kaum muslimin sudah menjadi mayoritas di negeri ini. Artinya, ya, mereka berusaha mempertahankan agama mereka. Oleh karena itu, kembali kepada hadis Nabi SAW, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa saja yang berperang, berjuang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah, maka dia fi sabilillah. Jika meninggal dunia, dia syahid. Maka kita tidak bisa memastikan setiap person itu syahid atau bukan. Ya, tetapi kita bisa katakan siapapun di antara mereka, para pejuang, para pahlawan yang berperang melawan para penjajah yang kafir itu untuk meninggikan kalimat Allah, ya, agar syariat Islam ditegakkan, agar mereka, para penjajah itu tidak memurtadkan warga, ya, penduduk, dan agar para wanita terjaga kehormatannya, tidak diperkosa dan diperbudak oleh mereka. Maka dengan niat-niat tersebut, jika mereka meninggal dunia, maka mereka termasuk fisabilillah dan syuhada. Tapi kita tidak bisa menetapkan person-person, nama-nama. Kita doakan setiap muslim yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia ikut berperang, berjuang, ya, melawan para penjajah, semoga amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga dicatat sebagai para syuhada. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz. Sebelum kami tutup, mungkin ada hitam cukup? Sedikit mungkin. Baik, barakallahu. Ya. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang kita kaji 3 ayat ini, ya, kita tentunya di antara pelajaran yang begitu banyak, maka saya ingin menekankan, ya, pentingnya perjuangan, pengorbanan dan kesabaran, ya, untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ujian-ujian itu berat bagi kita, tapi dengan mengingat balasan yang besar dengan surga, semoga bisa menjadi ringan. Mari kita bersemangat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan berbagai macam perjuangan, pengorbanan dan juga kesabaran.
Ini mungkin yang ingin saya sampaikan. Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakumullah khairan atas apa yang disampaikan oleh Ustaz. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita ambil poin-poin penting dari apa yang beliau sampaikan. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas kehadiran Ustaz di studio Ahsan TV, dan tak lupa juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa Ahsan TV yang telah menyaksikan tayangan ini baik melalui televisi maupun dari Facebook, YouTube dan sebagainya. Ada beberapa pertanyaan yang banyak sekali yang masuk Ustaz, tapi tidak bisa kami bacakan satu persatu karena memang waktu kita yang terbatas. Insya Allah kami berikan kesempatan bagi Anda untuk di pertemuan berikutnya untuk bisa kembali mengirimkan pertanyaan. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan keberkahan kepada Ustadz dan diberikan kesehatan untuk terus bisa menemani kita dalam pembahasan tafsir Al-Muyassar. Sekali lagi barakallahu fiik wa jazakumullah khairan. Maka kami izinkan kami atas nama kru yang bertugas di kesempatan siang hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.